Panghulu Andiko tangani berbagai persoalan di Minangkabau. Panghulu Andiko langkurang datuk kampung adalah orang yang terkemuka atau pemimpin dari warga kampungnya. Seperti juga Panghulu Pucuk berkewajiban menyelesaikan hal yang kusui, menyelesaikan hal yang keruh atau kumuh maksudnya kalau bahasa Minangnya, menjaga ketentraman bagi pesukuannya. Maka Panghulu Andiko yang bertugas demikian dalam kampungnya. Memperhatikan warga kampungnya tidak berarti Panghulu Andiko secara langsung menangani atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi warga kampungnya. Ia baru terjun langsung bila persoalan tak terselesaikan oleh tungganai dari kaum atau pemilih yang bersangkutan. Persoalan warga kampung pertama-tama ditangani sendiri oleh yang bersangkutan. Sekira tak terselesaikan barulah menjadi persoalan tungganai. Bila Allah oleh tungganai tidak terselesaikan juga, akan diteruskan kepada Panghulu Andiko. Tungganai bisa ditegur oleh Panghulu Andiko bila persoalannya tak dibawakan juga kepadanya. Padahal itu ia tak mampu lagi mengatasinya. Sesuai dengan ketentuan sebagai Panghulu Andiko, ia akan segera turun tangan bila tungganai telah melaporkan kepadanya. Sekira persoalan begitu berat, ia bisa saja meminta petunjuk atau nasihat dari Panghulu Pucuk. Bahan dapat menyerahkan persiapan untuk diselesaikan Panghulu Pucuk. Bahkan dapat menyerahkan persiapan untuk diselesaikan Panghulu Pucuk. Sebagian bidang-bidang yang memerlukan perhatian Panghulu Andiko mengenai kehidupan warganya, di antaranya ialah batagak gala, kurang menegakkan atau memakai gelar. Batagak gala itu sering terjadinya terutama bila seorang pria akan berumah tangga. Baik batagak gala itu secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu kampung. Adojo lembaga batagak gala itu realisasi dari ungkapan ketik bahasa Vietnam, gadang baimbo gala, kecil di kurang kecil disebut nama, besar diimbo galar atau gelar. Sebelum batagak gala tentu lebih dulu diselesaikan kedudukan gala yang akan dipakai. Gala yang apakah gelar pusaka atau gelar pecahan atau gelar pinjaman. Bila gelar pusaka, siapa dahulu yang memakainya. Bila gelarnya gelar pecahan, maka pecahnya dari siapa-siapa. Bila gelarnya gelar pinjaman, maka siapa yang meminjamkannya. Penjelasannya kedudukan gelar perlu dilakukan sebelum batagak gala dijalankan, maksudnya bukan dijalankan. Iko untuk mencegah terjadi kericuhan di belakang hari. Misalnya yang bersangkutan sebenarnya tak berhak menyandang gelar tersebut, apalagi ini sebagai akibat terbatasnya jumlah gelar, sedang yang akan menyandangnya bertambah terus, maka bisa terjadi satu gelar dipakai dua orang, terutama bila yang satu berdomisili di rantau. Karena tidak diselesaikan asal-usul gelar yang akan disandangnya, maka di Jakarta pernah terjadi yang dilekatkan kepada seseorang bukan gelar pusaka, bukan gelar pecahan, bukan gelar pinjaman, tapi gelar yang dapat di rantau. Dan kebetulan yang menyandang gelar rantau itu adalah mama atau ongkunya atau angkunya.
Aliko terjadi karena waktu gelar itu dilekatkan kepada yang bersangkutan, indak ada seorang penghulu yang mempermasalahkannya. Dianggap seakan itu gelar pusako saja. Disikolah pantiangnya penghulu andiko menguasai gelar-gelar yang ada pada kaumnya. Batagak rumah atau membangun rumah. Membangun rumah satu hal yang sangat penting oleh seorang bapa, terutama bila telah ada anaknya yang perempuan atau wanita. Dorongan membangun rumah ikut timbul karena bila anaknya bersuami, maka sang suami datang ke rumah istri. Bukan istri yang datang ke rumah suami. Demikianlah yang berlaku bila perkawinan berlangsung di daerah Minang. Bila perkawinan di rantau, soalnya menjadi lain. Bisa saja pihak suami yang menyediakan rumah. Ini sudah banyak terjadi. Adalah menjadi kewajipan penghulu andiko dengan bekerja sama dengan tunggane yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan tanahnya yang akan ditempuh rumah yang hendak dibangun itu, sehingga jangan sampai terjadi yang lain dirugikan. Iko menyangkut jika tanah itu pusako tinggi, sedang bila tanahnya pusako rendah, tentu kebenaran status tanah itu akan dipelajari. Dalam menyelesaikan persoalan tanah dan penghulu andiko, juga menentukan tanah untuk jalan umum. Jalan umum tak boleh sampai tertutup, itu akan merugikan kepentingan orang banyak. Hubungan suami dengan istri. Terdapatnya kontradiksi antara suami dengan istri bukanlah soal luar biasa. Kontradiksi dalam satu hal kontradiksi dalam satu hal ikhwal telah merupakan hukum alam, di mana terdapat kontradiksi di dalam diri sendiri, antara pikiran hendak berbuat baik melawan pikiran hendak berbuat serong. Kontradiksi dengan saudara, dengan tetangga, dengan orang lain dan sebagainya. Penghulu andiko tak perlu takwi dengan kontradiksi. Yang penting kontradiksi itu diselesaikan secara tepat, sehingga penyelesaian kontradiksi itu melahirkan hasil hal ikhwal baru, kualitas baru yang lebih baik dari sebelum terjadi kontradiksi. Menjadi keinginan setiap keluarga agar hubungan suami istri dapat kekal, dengan arti hanya berpisah bila hayat telah berakhir. Akan tetapi antara keinginan dan kenyataan bisa terjadi ketidaksamaan. Kontradiksi antara suami dengan istri bisa saja terjadi sampai pada puncaknya. Bila pandai menyelesaikan kontradiksi, ia akan berperan ibarat garam bagai sayur. Penghulu andiko berkewajiban menyelesaikan kontradiksi yang menimpa anak kemenakannya. Tentu menurut prosedur yang berlaku. Titik sentral usahanya tentu agar kontradiksi itu dapat diselesaikan, sehingga hubungan suami istri yang bersangkutan dapat normal kembali. Kecuali jika kontradiksi memang mendasar, tentu bisa terjadi hal yang sama, tak diinginkan perceraian. Yang penting duduk persoalannya menjadi jaleh. Selain itu, daripada menyelesaikan kontradiksi yang terdapat di kalangan warga kampungnya, penghulu andiko juga berkewajiban membina kampungnya dalam segi ekonomi adat istiadat. Assalamualaikum.
Jadi tak bisa dibuat pinter Pak. Agama dan sebagainya. Panglua Andiko juga berkewajiban membela kampungnya dalam sidang-sidang pasukuan kan atau sidang-sidang nagari. Dalam membela kampungnya, Panglua Andiko bersedia menjadi persakitan sakiro warga yang dibelanya ternyata bersalah. Ia akan menerima putusan sidang seperti hukuman teranyam, terkambing, terjawi, dan sebagainya. Pendeknya menjadi tugas Panglua Andiko atau Datuk Kampung mengurus hubungan warganya dengan pemerintahan. Dalam memenuhi tugas sehari-hari, Panglua Andiko dibantu oleh Pandito dan Tungganai. Pandito di samping membantu Panglua Andiko, maka tugas khususnya lain menyangkut soal keagamaan di kampungnya. Yang terbanyak adalah soal NTR, maksudnya NTR nikah, talak, rujuk, kematian, kelahiran dan sebagainya.